Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Ngomong-ngomong, kamu pasti pernah nonton film kartun dari Malaysia kan? Biasanya sih yang terkenal di Indonesia ada Upin Ipin dan juga Boboiboy Boy. Atau masih ada lagi yang lainnya? Kalau kamu tahu, coba tulis di kolom komentar ya, biar aku dan yang lainnya tahu juga. Aku akui, film kartun buatan negara saudara kita Malaysia ini beneran bagus dan asik banget buat ditonton. Nggak heran kalau banyak sekali lapisan masyarakat yang suka banget nontonin animasi-animasi tersebut. Nah, di video kali ini, Elprana akan membahas beberapa misteri dan fakta di balik film kartun Upin Ipin dan Boboiboy Boy. Tapi aku mau ngingetin dulu ya, kalau apa yang Elprana sampaikan ini murni berdasarkan pendapat pribadi dan juga artikel-artikel yang beredar di internet. Kalau misal ada salah kata, jangan sungkan buat koreksi di kolom komentar ya. Siapa sih yang tak kenal dengan serial kartun anak kembar lucu yang bernama Upin dan Ipin ini? Kartun yang berasal dari Malaysia ini sering diputar di televisi negara kita. Bahkan tak hanya di Indonesia aja, beberapa negara lainnya seperti Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Hong Kong, Korea Selatan, dan Turki juga mengenal si kembar Upin Ipin. Beneran deh, gak diragukan lagi betapa populernya film kartun dari Malaysia. Aku harap Indonesia bisa segera menyusul ya dengan menyuguhkan film kartun yang menarik seperti ini. Upin Ipin menjadi tayangan yang cocok bagi anak-anak karena selain seru, kartun ini juga sangat mendidik. Namun, dari sekian episode yang sudah tayang di setiap musimnya, muncul pertanyaan-pertanyaan yang bikin para penggemar penasaran. Yang pertama, alasan mengapa karakter Upin Ipin tidak memiliki rambut. Tak sedikit penonton yang penasaran dengan penampilan si kembar ini. Penampilan Upin Ipin mudah dibedakan dengan rambutnya. Hanya ada satu rambut yang melengkung tumbuh di kepala Upin. Sebaliknya, si Ipin digambarkan dengan tidak memiliki rambut. Selain itu, warna baju yang dikenakan dengan huruf juga bisa membedakannya. Tapi, kalau mereka menggunakan seragam sekolah, pasti sangat sulit banget nih untuk dibedakan. Apalagi kalau dibikin sama-sama botak. Berdasarkan analisisku, alasan mengapa rambut Upin Ipin dibuat nggak ada rambut adalah untuk menekankan karakter lucu pada si kembar ini. Soalnya, dengan membuat desain karakter yang sederhana dan imut akan memudahkan penonton untuk mengingat-ingat ciri dari karakter ini. Sehingga penggambaran Upin Ipin akan selalu melekat di otak para penonton. Selain itu, jika rambut di kepala karakter ditiadakan, maka akan semakin mempercepat proses rendering dari animasi Upin Ipin. Dan hal ini akan berdampak besar pada penekanan biaya produksi animasi. Soalnya kan Upin Ipin adalah tokoh utama, pasti bakalan lebih sering ditampilkan. Nah, kalau rambutnya dibikin sedikit, maka proses pembuatan animasi juga bisa lebih cepat. Kemudian, banyak juga yang bertanya, mengapa anak kembar ini hanya hidup bersama kakak dan neneknya aja? Kemana orang tuanya? Dari awal kemunculan Upin Ipin, penggambaran mengenai kedua orang tua terbilang sangat jarang. Penonton hanya tahu bahwa kedua orang tuanya ini sudah meninggal dunia. Ya ampun, kasihan banget ya nasib Upin dan Ipin. Padahal di usia mereka yang masih kecil ini, figur orang tua sangatlah penting untuk pertumbuhan mereka. Kalau kamu sering nonton kartun Upin Ipin, pasti masih ingat ya,
ada sebuah episode yang khusus menceritakan kisah orang tua mereka. Dalam episode tersebut, akhirnya terbongkar juga mengenai misteri sosok orang tua Upin dan Ipin. Diketahui ayah dari Upin Ipin ini berprofesi sebagai seorang tentara. Biasanya di negara Malaysia, tentara dipanggil dengan sebutan askar. Sayangnya, setelah aku tonton ulang video-video Upin Ipin, buat nama ibunya belum dapat Elprana pecahkan. Namun, untuk nama ayahnya, kemungkinan adalah Fadullah sesuai dengan nama belakang Kak Ros, kakak perempuan dari si Upin Ipin itu. Dan hal yang hingga sekarang menjadi misteri adalah apa penyebab kematian orang tua Upin Ipin? Setelah aku menyelidikinya di forum-forum internasional, aku menemukan beberapa teori menarik mengenai kematian orang tua Upin Ipin. Tapi ini hanya teori aja ya, bisa jadi emang nyata atau mungkin sama sekali tidak terjadi. Yang pertama, ada sebuah teori di mana ibu Upin Ipin ini meninggal saat sedang proses melahirkan kedua anaknya itu. Jadi pas sedang di rumah sakit, ada pendarahan hebat yang terjadi pada persalinan sang ibu. Ayah Upin Ipin pun dengan cepat mengendarai mobilnya menuju rumah sakit karena saat itu dia sedang dinas di luar kota. Namun sayangnya istrinya sudah dinyatakan meninggal. Dengan perasaan syok berat, ayah Upin Ipin pun kehilangan kendali dan mobilnya menabrak pohon di samping jalan hingga dia meninggal. Untungnya kedua anak mereka selamat saat proses kelahirannya tersebut. Tapi hal ini terbantahkan dengan fakta bahwa ada foto mereka sekeluarga di kartun Upin Ipin. Artinya, kematian orang tua Upin Ipin tidak terjadi saat proses kelahiran kedua bocah ini. Terus muncul lagi sebuah teori yang menjelaskan bahwa orang tua Upin Ipin ini meninggal karena kecelakaan. Tapi entah apa kecelakaan yang dimaksud. Intinya adalah, sedari awal serial kartun ini dipublikasikan, tokoh orang tua Upin Ipin tidak pernah terlihat. Menurut pengakuan studio animasi Upin Ipin, mereka menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada maksud untuk mengisahkan orang tua Upin Ipin meninggal dunia. Mereka secara terpaksa merancang cerita itu karena sudah terlalu dekat dengan deadline jadwal tayang. Menurut kamu, kalau misal orang tua Upin Ipin dibikin tetap hidup, wajah dan karakternya bakal seperti gimana ya? Kamu pernah nonton film kartun Boboiboy Boy? Sebuah serial animasi Malaysia yang diproduksi oleh Animonsta Studios. Serial kartun ini menceritakan tentang seorang anak yang memiliki kekuatan luar biasa untuk menghadapi makhluk asing yang ingin menyerang bumi. Bersama dengan keempat temannya, ada Ying, Yaya, Gopal, dan Fang, Boboiboy Boy berusaha menghalangi alien berkepala kotak bernama Adubu. Ada juga Probe dan komputer yang berusaha untuk menaklukkan bumi. Wah, apakah musuh Boboiboy Boy ini alien ya? Jangan-jangan mereka ini adalah impostor yang menyerang. Mereka datang dari planet Polus untuk merebut bumi dari umat manusia. Ya ampun, Adubu dan komplotannya jahat banget. Diceritakan, karakter utama dari film kartun ini berasal dari Kuala Lumpur dan mendapatkan kekuatan dari Okobot. Boboiboy Boy memiliki 7 kekuatan elemen, yaitu petir, angin, tanah, api, air, daun, dan cahaya. Masing-masing elemen ini dapat naik ke tingkat kedua yang lebih kuat. Kekuatannya yang terbesar adalah membagi dirinya menjadi 3, 5, atau 7, di mana setiap cloning Boboiboy Boy ini dapat mengontrol setiap elemen masing-masing. Gila, keren banget ya Boboiboy Boy ini. Kalau kamu suka karakter Boboiboy Boy dengan elemen apa nih? Coba tulis alasanmu di kolom komentar ya. Sebagai penggemar kartun Boboiboy Boy, penasaran gak dengan misteri kedua orang tua karakter ini? Soalnya
sepanjang musim tuh jarang banget dan bahkan hampir gak pernah ditunjukkan sosok orang tua Boboiboy Boy. Tapi banyak banget yang kaget dengan post credit dari Boboiboy Boy The Movie 2, di mana diperlihatkan sosok seorang pria yang katanya sih ayah dari Boboiboy Boy. Kalau berdasarkan cerita aslinya, Boboiboy Boy ini tinggal bersama kakek setelah dititipkan oleh kedua orang tuanya beberapa tahun yang lalu. Dan hingga sekarang belum pernah tahu kabar kedua orang tuanya. Setelah aku selidiki, bakal ada kartun movie berjudul Mekamato yang akan dirilis tahun 2021 ini. Semoga nggak ditunda lagi ya. Di film ini menceritakan seorang anak laki-laki bernama Amato yang memiliki kekuatan super. Di Instagram ofisialnya, sepertinya kartun ini bakal tayang juga berafiliasi dengan Cartoon Network, sehingga dapat menjangkau penonton yang lebih luas. Terus coba deh lihat post ini. Kalau menurut pendapatku, sepertinya ini adalah kawan-kawan si Amato. Dan ada ceweknya dong. Jangan-jangan ini ibunya Boboiboy Boy waktu masih muda lagi. Soalnya cuma dia satu-satunya anak cewek di geng Amato ini. Yah, inilah beberapa misteri mengenai film kartun terkenal buatan Malaysia. Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu percaya dengan teori-teori tersebut? Coba tulis analisis kamu di kolom komentar ya. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video selanjutnya, jangan sungkan buat kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Sampai jumpa.